Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi yang sudah kami diskusikan tentang pasar modal dan obligasi syariah. Pertama-tama kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Putri Dwi Nuryati, 2019 008. Kemudian Rifdah Riyadatul Aishi, 2019 013. Lalu Afif Naufal Gufron, 2019 014. Kemudian Ahmad Febi Prasetyo 2019 015, yang terakhir Ilmi Khairunisa 2019 016. Baik, pengertian pasar modal syariah. Pengertian pasar dalam arti sempit adalah tempat para penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi. Secara umum, yang dimaksud dengan pasar modal syariah atau pasar modal Islam adalah seluruh aktivitas di pasar modal yang memenuhi prinsip-prinsip Islam yang terdapat dua faktor utama yang membentuk pasar modal syariah, yaitu pasar modal dan prinsip Islam di pasar modal. Artinya, untuk memahami pasar modal syariah, maka mempelajari konsep pasar modal dan prinsip-prinsip Islam yang mendasarinya menjadi suatu keharusan, tidak bisa dipilah antara keduanya. Next. Sebelumnya. Yang sejarah. Sejarah pasar modal syariah. Dalam sejarah pasar modal Indonesia, kegiatan jual beli saham dan obligasi dimulai pada abad ke-19 menurut buku Effectinggiant yang dikeluarkan oleh Vereniging for den Effectenhandel pada tahun 1939. Jual beli efek telah berlangsung sejak 1880. Sekitar awal abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda mulai membangun perkebunan secara besar-besaran di Indonesia. Setelah mengadakan persiapan, akhirnya berdiri secara resmi pasar modal di Indonesia yang terletak di Batavia, Jakarta pada tanggal 14 Desember 1912 yang bernama Vereniging for den Effectenhandel Bursa Efek, dan langsung memulai perdagangan. Efek yang diperdagangkan pada saat itu adalah saham dan obligasi perusahaan milik perusahaan Belanda serta obligasi pemerintah Hindia Belanda. Bursa Batavia dihentikan pada Perang Dunia Pertama dan dibuka kembali pada tahun 1925 dan menambah jangkauan aktivitasnya dengan membuka bursa paralel di Surabaya dan Semarang. Aktivitas ini terhenti pada Perang Dunia Kedua, setahun setelah pemerintah Belanda mengakui kedaulatan RI, tepatnya pada tahun 1950, obligasi Republik Indonesia dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, peristiwa ini menandai mulai aktifnya kembali pasar modal Indonesia. Nah, aktivitas ini semakin meningkat sejak Bank Industri Negara mengeluarkan pinjaman obligasi berturut-turut pada tahun 1954, 1955, dan 1956. Para pembeli obligasi kebanyakan warga negara Belanda, baik perorangan maupun badan hukum. Semua anggota diperbolehkan melakukan transaksi arbitrase dengan luar negeri, terutama dengan Amsterdam. Menjelang akhir era 50-an, terlihat kelesuan dan kemunduran perdagangan di bursa.
Hal ini diakibatkan politik konfrontasi yang dilancarkan pemerintah RI terhadap Belanda sehingga mengganggu hubungan ekonomi kedua negara dan mengakibatkan banyak warga negara Belanda meninggalkan Indonesia. Pada tahun 1977, bursa saham kembali dibuka dan ditangani oleh Badan Pelaksana Pasar Modal, institusi baru di bawah Departemen Keuangan. Untuk merangsang perusahaan melakukan emisi, pemerintah memberikan keringanan atas pajak perseroan sebesar 10-20% selama 5 tahun sejak perusahaan yang bersangkutan go public. Pada bulan Agustus 1997, krisis moneter yang melanda negara Asia pasca krisis moneter tersebut, pasar modal Indonesia secara umum mengalami perkembangan yang signifikan. Bahkan pada tahun 2009, pasar modal Indonesia merupakan yang terbaik di ASEAN dan menempati peringkat kedua di Asia Pasifik meskipun beberapa kali mengalami fluktuasi yang cukup berat seperti saat krisis global tahun 2008. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Halo. Next, Mas. Next. Bagianku. Nah, ini. Selanjutnya yaitu tentang fungsi pasar modal syariah. Menurut M. Mitwelli, sebagaimana dikemukakan oleh Heri Sudarsono, menyebutkan ada 5 fungsi dari pasar modal syariah. Kelima fungsi pasar modal syariah yaitu A. Memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan risikonya. B. Memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas. C. Memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya. D. Memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pasar modal konvensional. E. Memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham. F. Dari beberapa fungsi pasar modal syariah, diketahui bahwa keberadaan pasar modal syariah sangat bermanfaat dalam rangka meningkatkan aktivitas perekonomian umat Islam dan selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Next. Karakteristik pasar modal syariah. Menurut Mitwelli, sebagaimana dikutip oleh Agustianto, bahwa dalam rangka membentuk pasar modal syariah diperlukan beberapa karakteristik, yaitu A. Semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek. B. Bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan di mana saham dapat diperjualbelikan melalui pialang. C. Semua perusahaan yang sahamnya dapat diperjualbelikan di bursa efek diminta menyampaikan informasi tentang perhitungan atau account, keuntungan dan kerugian, serta neraca keuntungan kepada komite manajemen bursa efek dengan jarak tidak lebih dari 3 bulan. D. Komite manajemen menerapkan harga saham tertinggi atau HST tiap-tiap perusahaan dengan interval tidak lebih dari 3 bulan sekali. E. Saham tidak boleh diperjualbelikan dengan harga lebih tinggi dari HST. F. Saham dapat dijual dengan harga di bawah HST. G. Komite manajemen harus memastikan bahwa semua perusahaan yang terlibat dalam bursa efek itu mengikuti standar akuntansi syariah. H. Perdagangan saham mestinya hanya berlangsung dalam 1 minggu periode perdagangan setelah menentukan HST. I. Perusahaan hanya dapat menerbitkan saham baru dalam periode perdagangan dan dengan harga HST. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pras.
Selanjutnya ialah produk dan akan digunakan dalam pasar modal syariah. Ada beberapa produk dan akad yang digunakan dalam pasar modal syariah, yaitu salah satunya saham syariah. Saham adalah jenis surat berharga yang bersifat kepemilikan. Ia merupakan surat bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan yang melakukan penawaran umum, go public, dalam nominal ataupun persentase tertentu. Ia juga didefinisikan sebagai tanda pernyataan atau kepemilikan seseorang atau badan hukum dalam suatu perusahaan. Dalam literatur fikih, saham diambil dari istilah musahamah yang berasal dari kata sam atau stok yang berarti saling memberikan saham atau bagian. Bagian modal perusahaan yang diperjualbelikan kepada masyarakat dengan ketentuan bahwa imbalan yang diberikan kepada pemilik modal sesuai dengan persentase modal masing-masing dalam suatu perusahaan dan dibayarkan pada waktu yang telah ditentukan. Adapun wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut merupakan pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut. Dengan demikian, bila seseorang membeli saham, ia akan menerima kertas yang menjelaskan bahwa ia memiliki perusahaan penerbit saham tersebut. Lebih lanjut, dalam literatur fikih tidak dijumpai pembahasan mengenai saham atau bursa saham. Masalah ini muncul belakangan dan dijumpai dalam literatur fikih kontemporer dalam pembahasan syirkah atau perserikatan dagang atau perkongsian, yang kemudian dikenal dengan istilah syirkah al-saham atau perserikatan saham atau modal. Dalam akad ini tujuan dari pemilik atau pembeli saham adalah menerima kembalian sesuai dengan persentase modalnya. Apabila perusahaan yang menerbitkan saham tersebut mengalami keuntungan, sebaliknya jika perusahaan mengalami kerugian, pemilik saham pun ikut serta menanggung kerugian tersebut sesuai dengan persentase modalnya. Perbedaan pasar modal syariah dan konvensional. 1. Pasar modal syariah efek yang diperdagangkan haruslah dari perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan dalam pasar modal biasanya tidak ada aturan yang mengatur tentang kegiatan operasional perusahaan. 2. Landasan hukum pasar modal syariah pada dasarnya adalah Al-Quran dan hadis, dipertegas dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN. Sedangkan pasar modal konvensional adalah Undang-Undang Pasar Modal, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Yang ketiga, dalam pelaksanaan kegiatannya pasar modal syariah diawasi oleh DSN atau Dewan Syariah Nasional, sedangkan pasar modal konvensional tidak. Yang keempat, indeks harga saham konvensional antara lain IHSG, LQ 45, Kompas 100 dan lain-lain. Dan indeks harga saham syariah ialah JII, Jakarta Islam Index, dan DES Daftar Efek Syariah. Perbedaan saham syariah dan saham konvensional. Kemudian yang selanjutnya perbedaan saham syariah dan saham konvensional. Pada dasarnya, saham syariah dan saham konvensional memiliki pengertian yang sama, yaitu sebuah surat penting yang menunjukkan hak pemilikan atas suatu perusahaan. Perbedaan dapat dilihat dari prinsipnya. Saham syariah menggunakan prinsip syariah, maka dari itu setiap hal yang berkaitan dengan saham syariah tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Kemudian ada juga beberapa contoh perbedaan antara saham syariah dengan saham konvensional. Jika saham syariah, investasi pada perusahaan dengan kegiatan usaha sesuai prinsip syariah. Jika konvensional, investasi pada perusahaan untuk semua kegiatan usaha. Kedua, jika saham syariah, mekanisme transaksi sesuai syariah. Jika saham konvensional, mekanisme transaksi konvensional. Yang ketiga, jika saham syariah menggunakan prinsip bagi hasil jual beli dan sewa. Jika saham konvensional menggunakan perangkat suku bunga. Yang keempat, saham syariah menggunakan orientasi keuntungan baik untuk dunia dan akhirat. Dan saham konvensional menggunakan orientasi keuntungan secara general. Yang kelima, saham syariah menggunakan hubungan dengan nasabah
bentuk kemitraan. Jika saham konvensional menggunakan hubungan dengan nasabah bentuk kreditur dan debitur. Yang keenam, saham syariah menggunakan Dewan Pengawas Syariah, sedangkan konvensional tidak ada pengawas syariah. Next. Next. Kemudian kendala pengembangan pasar modal syariah. Di tahun 2019, industri pasar modal syariah di Indonesia mengalami perubahan positif. Namun, dari peningkatan tersebut, pasar modal syariah pun tak luput dari beberapa kendala. Ada beberapa kendala dalam pengembangan pasar modal syariah. Yang pertama, tingkat literasi dan inklusi yang masih rendah. Untuk masalah tersebut tidak hanya terdapat dalam pasar modal syariah, begitupun dengan pasar modal konvensional yang memiliki kendala yang sama. Kita dapat membantu mengurangi masalah tersebut dengan contoh mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan pasar modal syariah dan hal-hal kecil lainnya yang tanpa kita sadari dapat membantu meningkatkan literasi dan inklusi. Yang kedua, penerbitan produk investasi syariah yang masih terbatas pada saham syariah, sukuk, dan reksadana syariah. Produk investasi syariah, jika dibandingkan dengan produk investasi konvensional, memang tidak dapat dikatakan masih tergolong baru, sehingga diversifikasi yang ditawarkan pun masih belum variatif. Yang ketiga, pemerintah masih mendominasi market share sukuk. Untuk saat ini, market share instrumen syariah masih sangat terbatas. Di akhir 2018, memang saham syariah sudah mendominasi dengan 51,98% dari kapitalisasi pasar saham. Kita memiliki peran penting dalam memaksimalkan instrumen sukuk. Hal ini yang akan menimbulkan persaingan secara alamiah. Seperti halnya saat perbankan syariah terbukti efektif dalam bertahan di kala krisis keuangan, yang akhirnya sampai saat ini bisa kita lihat di setiap perbankan yang memiliki bank syariahnya sendiri. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Saudara Afif Novel. Selanjutnya, strategi pengembangan pasar modal syariah. Dalam rangka mengembangkan eksistensi pasar modal syariah yang didasari prinsip syariah dan dilandasi akan keyakinan potensi berkembangnya pasar modal syariah yang akan menjadi salah satu pilar penunjang industri pasar modal Indonesia. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan telah menyusun Master Plan Pasar Modal Indonesia. Di dalamnya terdapat dua strategi utama pengembangan pasar modal berbasis syariah. Pertama, penyusunan kerangka hukum yang dapat memfasilitasi pengembangan pasar modal berbasis syariah dan mendorong pengembangan. Kedua, mendorong pengembangan serta penciptaan produk-produk pasar modal berbasis syariah. Bursa Efek Indonesia dan Damareksa Investment Management pada tahun 2000 telah meluncurkan Jakarta Islamic Index yang terdiri dari 30 saham yang sesuai dengan prinsip syariah. Strategi utama tersebut dijabarkan Bapepam LK dalam implementasi strategi yaitu pertama, mengatur penerapan prinsip syariah. Yang kedua, menyusun standar akuntansi. Tiga, melakukan sosialisasi penerapan prinsip syariah di pasar modal dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman pelaku pasar. Keempat, mengembangkan produk pasar modal berbasis syariah yang telah ada. Kelima, menciptakan produk pasar modal berbasis syariah yang baru. Keenam, melakukan kerjasama pengkajian pengembangan produk pasar modal berbasis syariah antara regulator, DSN MUI, dan pelaku pasar. Selanjutnya, silahkan dilanjutkan. Selanjutnya pengertian obligasi syariah. Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Pada dasarnya, memiliki obligasi sama persis dengan memiliki deposito berjangka. Hanya saja obligasi dapat diperdagangkan. Obligasi memberikan penghasilan yang tetap, yaitu berupa
bunga yang dibayarkan dengan jumlah yang tetap pada waktu yang telah ditetapkan. Obligasi syariah menurut Yuliana adalah perjanjian pembiayaan tertulis jangka panjang untuk membayar kembali dalam jangka waktu periode tertentu. Kewajiban dan tanggung jawab investor muncul sebagai akibat dari pembiayaan obligasi syariah yang disertai dengan membayar sejumlah manfaat secara periodik atau dalam kurun waktu sesuai awal perjanjian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dwi. Selanjutnya yaitu tentang prinsip dan karakteristik obligasi syariah. Obligasi syariah haruslah berdasarkan konsep syariah yang hanya memberikan pendapatan kepada pemegang obligasi syariah dalam bentuk bagi hasil serta pembayaran utang pokok pada saat jatuh tempo. Jenis industri yang dikelola oleh emiten serta hasil pendapatan perusahaan penerbit obligasi harus terhindar dari unsur non-halal. Obligasi syariah menekankan pendapatan investasi bukan berdasarkan pada tingkat bunga atau kupon yang telah ditentukan sebelumnya, tapi berdasarkan pada tingkat rasio bagi hasil atau nisbah yang besarnya ditentukan sesuai kesepakatan pihak emiten dan investor sebelum penerbitan obligasi tersebut. Pembagian pendapatan dapat dilakukan secara periodik atau sesuai ketentuan bersama, dan pada saat jatuh tempo hal itu diperhitungkan secara keseluruhan. Setelah itu, mekanisme obligasi syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau oleh tim ahli syariah yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional MUI sejak dari penerbitan obligasi hingga akhir dari masa penerbitan obligasi tersebut. Dengan adanya sistem ini, maka prinsip kehati-hatian dan perlindungan kepada investor diharapkan bisa lebih terjamin. Apabila emiten melakukan kelalaian atau melanggar syarat perjanjian, maka wajib dilakukan pengembalian dana investor atau pihak investor dapat menarik dananya. Hak kepemilikan obligasi syariah mudharabah dapat dipindah tangan kepada pihak lain sesuai dengan kesepakatan akad perjanjian. Next. Selanjutnya yaitu tujuan obligasi syariah. Sebagai salah satu sumber pembiayaan negara yang ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SPSN yang ditetapkan pada bulan April yang lalu, mendorong pengembangan pasar keuangan syariah, menciptakan benchmark di pasar keuangan syariah baik di pasar keuangan syariah domestik maupun internasional, diversifikasi basis investor, mengembangkan alternatif instrumen investasi, mengoptimalkan pemanfaatan barang milik negara, memanfaatkan dana-dana masyarakat yang belum terjaring oleh sistem perbankan konvensional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pras. Selanjutnya ialah perbedaan obligasi syariah dan konvensional. Obligasi konvensional keuntungannya didapat dari besaran bunga yang ditetapkan, sedangkan pada obligasi syariah, imbal hasil yang diberikan adalah berupa uang sewa atau ujrah dengan persentase tertentu sesuai dengan prinsip syariah Islam yang tidak mengandung unsur riba. Imbal hasil sukuk juga akan dibayarkan secara rutin pada periode tertentu dan nilai pokok pinjaman akan dibayarkan pada saat jatuh tempo. Kemudian obligasi syariah di setiap transaksinya ditetapkan berdasarkan akad. Di antaranya adalah akad mudharabah, ijarah, murabahah, musyarakah, dan istisna. Selain itu, dana yang dihimpun tidak dapat diinvestasikan ke pasar uang ataupun spekulasi di lantai bursa. Sedangkan untuk obligasi konvensional tidak terdapat akad di setiap transaksinya. Kemudian landasan diperbolehkannya obligasi syariah. Di Indonesia dengan fatwa DSN nomor 33 /DSN MUI /9 /2002 tentang obligasi syariah mudharabah dan fatwa DSN nomor 41 /DSN MUI /3 /2004 tentang obligasi syariah ijarah
maka yang diperbolehkan hanya obligasi yang menggunakan akad mudharabah dan ijarah. Didefinisikan bahwa obligasi syariah mudharabah adalah obligasi syariah yang berdasarkan akad mudharabah dengan memperhatikan substansi fatwa DSN nomor 07 garis miring DSN MUI garis miring 2000 tentang pembiayaan mudharabah. Sedangkan obligasi syariah ijarah adalah obligasi syariah berdasarkan akad ijarah dengan memperhatikan substansi fatwa DSN nomor 09 garis miring DSN MUI garis miring 2000 tentang pembiayaan ijarah. Meskipun terdapat akad lain yang bisa diterapkan seperti murabahah, perbandingan akad dan keuntungan yang diperoleh sesuai dengan definisi bahwa emiten harus membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah, baik berupa bagi hasil, margin, atau fee. Bagi hasil identik dengan akad mudharabah, fee identik dengan akad ijarah, sedangkan margin identik dengan akad murabahah. Tapi untuk terakhir belum ada mekanisme yang mengatur baik dari otoritas pasar modal maupun Dewan Syariah Nasional tentang menggunakan akad murabahah dalam produk obligasi syariah. Dari segi kepastian keuntungan yang didapat pun berbeda. Obligasi syariah mudharabah cenderung menggunakan term indikatif atau expected return yang bersifat floating dan tergantung pada kinerja pendapatan yang dibagi hasilkan. Sedangkan obligasi syariah ijarah cenderung fixed return tergantung nilai sewa yang dibayarkan oleh emiten obligasi syariah. Sebelumnya, Pras. Selanjutnya adalah keunggulan obligasi syariah. Ada beberapa keunggulan dari obligasi syariah. Yang pertama, terhindar dari riba. Praktik riba dalam syariat Islam jelas sangat dilarang atau haram. Maka dari itu investasi syariah tentu jauh dari praktik riba dan mensyaratkan tidak ada unsur riba di dalamnya. Yang kedua, lebih mengedepankan label prinsip halal. Keunggulan kedua dari investasi syariah adalah pengelolaan investasinya yang halal. Tidak heran jika investasi syariah disebut juga investasi halal, karena pengelolaan investasinya menjamin halal seutuhnya dari hasil yang diperoleh. Yang ketiga, lebih minim resiko yang didapat dan bebas dari penipuan. Investasi yang diandalkan berdasarkan prinsip syariah bisa dijamin bebas dari penipuan karena pelaksanaannya dilakukan secara transparan sehingga semua nasabah mengetahui prosedurnya, sehingga siapapun yang memanfaatkan investasi ini tidak perlu khawatir dengan penipuan, riba, dan sejenisnya. Next. Kemudian lebih mengedepankan kegiatan sosial. Keunggulan keempat dari investasi syariah ini adalah bisa digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan sosial. Investasi syariah tidak hanya memberikan manfaat bagi para nasabahnya, melainkan juga untuk orang lain. Yang selanjutnya adanya kejelasan. Investasi syariah berprinsip pada tata cara dan hukum yang disyariatkan oleh Islam. Dengan demikian, investasi syariah berpedoman pada kejelasan setiap ketentuan yang tertera. Kejelasan ini dimaksudkan agar setiap pihak yang berinvestasi mendapatkan kepastian serta keterangan yang jelas sebelum memulai atau menjalankan investasi. Kemudian, tertulis jelas dengan adanya peraturan undang-undang. Adanya dasar yang jelas tercantum pada UU nomor 21 2008 tentang perbankan syariah. Dalam praktiknya penyelenggara investasi mendapatkan pengawasan secara langsung dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Kemudian keunggulan selanjutnya adalah manajemen Islami yang sudah jelas dalam proses dan pengelolaan bank berdasarkan syariat Islam. Next. Kemudian jenis-jenis obligasi syariah. Beberapa jenis-jenis obligasi syariah yang kini berkembang di Indonesia antara lain yang pertama obligasi mudharabah. Obligasi mudharabah merupakan jenis obligasi syariah yang dalam penerapannya menggunakan akad mudharabah
mudharabah. Akad mudharabah adalah akad kerjasama antara investor dan peminjam. Dalam permasalahan akad ini, investor hanya perlu untuk menyediakan modal dana penuh dan untuk pihak emiten mengelola dana tersebut dengan jujur dan mandiri. Jika nantinya pihak emiten melakukan kelalaian dalam mengelola dana, maka emiten diwajibkan menjamin seluruh kerugian yang ada dan membuat surat pengakuan hutang. Yang kedua, obligasi ijarah. Sesuai dengan namanya, obligasi syariah ini menggunakan akad ijarah, yang mana proses akad ini mengambil manfaat melalui jalan penggantian. Sehingga dapat dikatakan jika pemilik dana akan memberikan kebebasan kepada emiten dalam menggunakan dana tersebut melalui persyaratan pemberian imbalan untuk pemilik dana. Dalam obligasi ijarah ini, pihak investor bertindak sebagai mustajir atau penyewa sekaligus muajir atau pemberi sewa. Yang ketiga adalah obligasi istisna. Obligasi syariah ini menerapkan akad istisna dalam prosesnya. Akad istisna adalah perjanjian yang mana kedua pihak telah menyetujui jual beli termasuk pembiayaan barang atau jasa. Kemudian akan dijelaskan oleh saudara Afif. Selanjutnya, akad dalam obligasi syariah. Akad yang dapat digunakan dalam penerbitan obligasi syariah antara lain mudharabah, muqarad atau qirad, musyarakah, murabahah, salam, istisna, dan ijarah. Obligasi syariah mudharabah adalah obligasi syariah yang berdasarkan akad mudharabah dengan memperhatikan substansi pembiayaan mudharabah. Obligasi syariah ijarah adalah obligasi syariah berdasarkan akad ijarah dengan memperhatikan substansi pembiayaan ijarah. Pemegang obligasi syariah ijarah dapat bertindak sebagai penyewa dan dapat pula bertindak sebagai pemberi sewa. Obligasi syariah mudharabah konversi adalah obligasi syariah yang diterbitkan oleh emiten berdasarkan prinsip mudharabah dalam rangka menambah kebutuhan modal kerja. Dengan opsi dapat mengonversi obligasi menjadi saham emiten pada saat jatuh tempo. Next. Pengertian obligasi secara retail. Dalam Islam, istilah obligasi dikenal sebagai sertifikat. Sehingga dapat disimpulkan pengertian obligasi syariah merupakan alat investasi atau transaksi dengan menerapkan sistem pembiayaan dan pendanaannya sesuai dengan hukum syariat Islam yang berlaku. Sukuk retail adalah produk investasi syariah berbasis surat berharga syariah yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia dan dijual kepada masyarakat. Penerbitan didasarkan pada prinsip syariah dan mendapat opini syariah dari Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia. Sukuk retail dijual melalui agen penjual, seperti bank dan perusahaan sekuritas. Pengertian obligasi secara retail. Dalam Islam, istilah obligasi dikenal sebagai sukuk atau sertifikat. Sehingga dapat disimpulkan pengertian obligasi syariah merupakan alat investasi atau transaksi dengan menerapkan sistem pembiayaan dan pendanaannya sesuai dengan hukum syariat Islam yang berlaku. Sukuk retail adalah produk investasi syariah berbasis surat berharga syariah yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia dan dijual kepada masyarakat Indonesia. Penerbitan didasarkan pada prinsip syariah dan mendapat opini syariah dari Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia. Sukuk retail dijual melalui agen penjual seperti bank dan perusahaan sekuritas. Investasi ini terjangkau bagi masyarakat Indonesia
kita dapat berinvestasi mulai dari 5 juta dan kelibatan 5 juta sampai dengan maksimal 5 miliar. Sukuk retail adalah surat berharga syariah yang berisi bukti kepemilikan investor atas aset SBSN yang disewakan. Akad syariah yang digunakan adalah akad ijarah, yaitu akad ijarah yang objek ijarahnya sudah ditentukan spesifikasinya dan sebagian objek ijarah sudah ada pada saat akad dilakukan. Tetapi penyerahan keseluruhan objek ijarah dilakukan pada masa yang akan datang sesuai kesepakatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Yang dapat kami simpulkan dari presentasi yang kami jelaskan barusan ialah produk dari keuangan syariah di negara kita sangat bermacam-macam. Bukan hanya saham syariah saja, terdapat juga reksadana dan lain-lain. Kemudian akad yang mengaturnya pun sangat kuat. Kemudian obligasi syariah pun sangat teratur, yang terdiri dari beberapa macam akad, yaitu akad mudharabah, ijarah, dan istisna. Kami itu sangat baik untuk keuangan syariah di negara kita. Semoga keuangan syariah di negara kita semakin maju dan semakin terorganisir dan dapat diterima oleh masyarakat, agar keuangan syariah di Indonesia bisa mendunia, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kesimpulan yang dapat kami dapat dari presentasi barusan ialah pasar modal syariah efek yang diberikan haruslah dari perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan operasionalnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Landasan hukum pasar modal syariah pada dasarnya adalah Al-Quran dan hadis yang dipertegas oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI. Sedangkan obligasi syariah sebenarnya bukan merupakan hutang berbunga, tapi sebagaimana yang terdapat dalam obligasi konvensional. Tetapi dalam obligasi syariah lebih merupakan penyerta dana yang didasarkan pada prinsip bagi hasil. Sekian dari semua penjelasan yang kelompok kami lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.